para ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan tadi seperti sudah dikenalkan oleh Dr. Dinan. Nama saya Dr. Kartika. Di sini saya berperan sebagai moderator dalam diskusi kita hari ini yang berjudul Ketika Anakku Terluka. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih kepada sponsor yang sudah mendukung webinar kita hari ini. Ada banyak sekali, alhamdulillah, yaitu Ruang Baca Ayah, Takutu Buku, My Little Zoe, Basim ID, Jugaeda, Syah Media Indonesia, Books and Boxes, Jendela Ibu, Paul Kitchen, Aruna Library, Aira, Photograph, Fox and Bunny, Ha Bookstore, Masa Queen, and Rumah Anandino. Nah, banyak sekali ya sponsor yang mendukung. Nah, pada pagi ini ada 3 materi utama yang akan dibahas oleh Dr. Mufidah. Pertama yaitu jenis-jenis luka yang sering terjadi pada anak. Yang kedua adalah penanganan pertama luka di rumah. Yang ketiga keadaan yang mengharuskan anak dibawa ke profesional untuk penanganan luka lebih lanjut. Nah, tadi seperti yang sudah diberitahu oleh Dr. Pinan, seperti yang kita ketahui dan kita alami ya, luka pada anak ini kan sangat sulit kita hindari, terutama pada anak yang mulai bergerak secara aktif apalagi ya. Dalam beberapa kasus saya pernah menemukan memang orang tua atau pengasuh yang salah penanganan lukanya. Memang masih banyak ya yang belum paham mengenai penanganan luka yang tepat sesuai dengan jenis lukanya masing-masing. Nah, maka itu alhamdulillah pada siang ini kita dapat membahas materi ini dengan pakar lukanya sesuai dengan bidangnya, yaitu dengan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik Dr. Mufidah Muzaki. Nah, kepada dokter, saya persilahkan, Dok. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Pinan dan Dr. Kartika atas pengenalannya. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai share screen ya. Iya, Dok. Oke, sebelumnya terima kasih saya dipercaya Dr. Pinan dan tim untuk membawakan materi di parade webinar gratis dokter juga orang tua dengan judul Ketika Anakku Terluka. Jadi sedikit pengantar. Nama saya Dr. Mufidah Muzaki, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Jadi yang perlu teman-teman tahu bahwa bedah plastik itu sendiri mungkin kebanyakan orang taunya hanya mengerjakan kasus estetik, namun lebih dari itu kasus-kasus rekonstruksi juga termasuk yang cakupannya justru paling luas yang kita kerjakan, dan salah satunya adalah tentang penanganan luka. Kemudian di materi kali ini saya akan bawakan materi tentang luka pada anak, di mana saya juga di sini sebagai orang tua dari 2 orang anak yang sedang aktif-aktifnya, yang tidak sulit menghindari terjadinya luka, termasuk seperti foto di sini, ini anak saya yang waktu itu juga sudah pernah terluka. Namun yang ingin saya share adalah bagaimana sih cara menangani luka yang baik, gitu, baik secara tata laksananya juga secara psikologis dari ibunya kepada anak. Gitu. Kita mulai. Oke, kita mulai dulu dari definisi luka. Luka itu apa sih? Luka itu suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan atau epitel kulit dan jaringan di bawahnya karena berbagai hal. Misalnya seperti kecelakaan, karena roda paksa, ataupun karena pembedahan. Dan setelah terjadi luka, setelah diperbaiki ataupun tidak diperbaiki, kondisi luka ini akan disusul dengan proses penyembuhan luka. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Kartika, kali ini saya akan membahas jenis luka yang sering terjadi pada anak, kemudian penanganan pertamanya bagaimana di rumah,
Kemudian juga keadaan yang luka yang seperti apa sih yang mengharuskan anak dibawa ke profesional untuk penanganan luka lebih lanjut. Sebenarnya luka itu sendiri luas pembagiannya berdasarkan waktu, ada yang akut, ada yang kronis, terus juga berdasarkan penyebabnya juga berbagai macam. Namun untuk mempermudah, di sini saya hanya menyampaikan 3 jenis luka yang paling sering terjadi. Karena materinya kita membahas tentang luka, mungkin slide saya akan banyak akan banyak gambar luka. Saya takut ya ayah bunda sekalian agak takut gitu ngelihatnya. Tapi sebenarnya gini, kita sebagai orang tua juga perlu tahu luka seperti apa sih gitu yang bisa kita tangani sendiri atau yang perlu kita bawa ke dokter. Nah, bagaimana taunya? Kita juga harus bisa membedakan, mencirikan, oh ini yang masih bisa ditangani sendiri, oh ini yang harus dirujuk. Gitu. Ini harus dibawa ke dokter maksudnya. Kemudian saya tuh punya sedikit pengalaman gitu ya, dan agak curious gitu. Kok kalau anak-anak bule gitu ya yang luka gitu ya, yang anaknya umur 7 tahun, 6 tahun gitu ya, itu bisa sangat kooperatif sekali untuk di treatment lukanya. Misalnya kita mau jahit itu bisa dengan bius lokal gitu. Tapi kalau anak-anak kita kok agak sulit gitu ya karena rembel gitu. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa ke anak bahwa sebenarnya dia perlu loh treatment ini gitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan ke anak-anak mempunyai perasaan bahwa dia perlu treatment itu, yaitu dimulai dulu dari orang tuanya gitu. Jadi apabila orang tuanya paham dengan luka, kemudian bisa memberikan pengertian kepada anak-anak, karena kan anak-anak tuh sebenarnya mudah banget ya kita nasehatin, kita ngomongin gitu, kita berikan gambaran gitu, tentang treatment yang akan dia jalani gitu. Tentunya anaknya akan jadi lebih tenang. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini sedikit membuka pandangan ayah bunda sekalian, sehingga bisa sedikit-sedikit memberikan gambaran atau pengertian kepada anaknya. Oke. Pertama yang saya akan bahas adalah tentang luka lecet. Luka lecet ini kalau di medis kita menyebutnya sebagai vulnus excoriatum. Jadi luka lecet ini terjadi akibat gesekan kulit dengan benda keras, misalnya aspal. Lapisan kulit yang rusak atau hilang itu hanya bagian teratasnya aja atau epidermis. Ini kalau di gambar ini kita lihat dia hanya di bagian yang atas saja. Sehingga apabila terjadi luka, dia sesungguhnya bisa sembuh sendiri dalam waktu 2 minggu. Namun, ada namunnya apabila ditreatment dengan baik. Gimana cara mentreatment dengan baiknya? Pertama, begitu terjadi luka pada anak, biasanya yang paling sering kejadian itu karena anaknya lari-larian gitu ya, jatuh ke aspal, atau yang sekarang sering juga tuh naik sepeda gitu ya, atau anaknya belum balance tapi dia udah berusaha lari-lari tapi di aspal gitu ya, terus luka. Mungkin kita melihatnya sebagai hal yang sepele, tapi sebenarnya ada treatment-treatment yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu orang tuanya jangan cemas dulu. Untuk luka apapun itu sebenarnya yang utamanya adalah orang tua jangan cemas dulu. Karena dengan kita cemas, anak juga akan lebih cemas gitu. Jadi kitanya harus tenang dulu, kemudian mengikuti langkah-langkah penanganan sebagai berikut. Pertama, kita bersihkan lukanya tapi bukan dengan cara digosok-gosok, tapi cukup dialirkan di air mengalir sampai terlihat pasir-pasirnya atau kotoran-kotorannya itu mulai menghilang. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah dikeringkan dengan kasa. Setelah dikeringkan dengan kasa, ini saya menceritakan tentang yang idealnya dulu ya. Idealnya bisa ditutup dengan suatu dressing atau perawatan luka yang moist. Salah satunya yang bisa dipilih adalah menggunakan hule atau antimicrobial gauze. Yang kemudian dirawat tertutup lagi dengan kasa dan plester gitu. Oke,
Tapi di rumah nggak ada nih dok cairan infus, terus nggak ada tule ini, gimana ya dok ya? Gitu. Nggak usah khawatir, kita bisa menggunakan air mengalir yang bersih atau bisa dengan menggunakan air minum. Kalau yakin air keran di rumahnya bersih, boleh menggunakan air keran seperti ini. Kemudian nggak ada kasa ada tapi terbatas. Oh ya udah dikeringinnya pakai handuk aja, handuk lembut yang bersih. Kemudian nggak ada dok tadi yang tule, oh bisa pakai ini ointment. Di sini mereknya saya tutup ya. Jadi sebenarnya ointment apa saja boleh gitu ya, atau salep apa saja boleh, karena tujuan kita adalah moist atau lembab. Jadi kalau dulu kita berharapnya luka itu harus kering, jadi harus dirawatnya kebuka aja gitu. Sesungguhnya nanti saya akan ceritakan di belakang, kenapa sih luka itu nggak boleh kita rawat tujuannya kering gitu, tapi lembab gitu, karena lembab itu tujuannya untuk merangsang terjadinya pertumbuhan kulit yang baru gitu, atau epitelisasi ya kita menyebutnya. Nah, itu akan mudah atau termediasi dengan penggunaan ointment gitu. Jadi kalau di rumah sakit ada yang namanya tule tadi, kalau di rumah nggak ada, bisa kita pakai pelembab yang lain, bukan pelembab, ointment yang lain gitu. Seperti 3 contoh ini, saya pikir kalau punya anak kecil di rumah sepertinya sih ada nih ya, minimal 1 gitu. Kadang-kadang yang seperti ini juga suka dipakai buat diaper rash gitu-gitu. Kemudian tetap ditutup dengan kasa dan diplester. Tujuannya apa sih ditutup dengan kasa dan diplester? Untuk menjaga kelembapan dari luka yang sudah diberikan ointment ini tadi. Oke. Kemudian ini ada contoh kasus. Ini juga pasiennya di rumah masih kenalan, terus dia ngirimin foto, dok ini diapain ya gitu ya. Nah, luka seperti ini sebenarnya masih bisa kita rawat di rumah. Tandanya gimana? Lihat lukanya lecet. Lukanya itu berupa luka lecet. Taunya gimana? Lukanya itu dangkal, jadi tidak kelihatan seperti darah yang mengalir terus-menerus, atau ada jaringan-jaringan seperti lemak atau bagian kulit yang lebih dalam gitu ya, tapi hanya terlihat gesekan bagian atasnya saja. Kemudian apalagi yang kenapa dia bisa ditata laksana di rumah? Tidak ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk tuh misalnya ya jari atau kaki gitu ya, dia kelihatan lebih mengsol, deviasi gitu ya, agak miring gitu. Nah, itu itu kalau tidak ada itu masih aman. Kemudian bengkaknya juga minimal. Jadi kita bisa simpulkan, oh luka seperti ini bisa dirawat di rumah gitu. Dengan treatment cara-cara seperti tadi. Apa aja tuh? Dialirkan di air mengalir sampai lukanya bersih, tidak ada sisa pasir, tidak ada sisa kotoran, tidak ada sisa debu. Kemudian dirawat tertutup dengan menggunakan salep atau ointment seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan ditutup dengan kasa dan plester. Kapan dok bukanya? Kalau misalnya tidak rembes, tidak kotor, tidak basah, bisa dibuka di hari kelima. Kalau misalnya kotor, basah, rembes, bisa diganti lebih cepat. Jadi tergantung dengan kondisi lukanya sendiri. Tapi lagi tetap ditutup dengan seperti tadi sampai didapatkan lukanya itu sembuh sempurna. Kemudian adik ini kemarin di hari kelima terlihat bahwa yang di sini sudah tumbuh kulit-kulit mudanya, sudah balik seperti yang awal, tinggal sisa sedikit di sini dan di sini, di mana kalau dilanjutkan lagi moist dressing-nya atau perawatan luka dengan salepnya akan lebih cepat sembuh. Oke, itu tadi yang kalau masih bisa di treatment di rumah. Terus kapan bawa anak yang luka lecet ke rumah sakit atau ke dokter atau fasilitas kesehatan? Emang ada luka lecet yang perlu dibawa ke vaskes gitu ya? Kan lecet doang gitu. Nah, ada sebenarnya indikasinya, terutama bila lukanya itu luka yang kotor banget, yang nggak bisa kita bersihin hanya dengan air mengalir, atau lukanya itu terinfeksi, atau bila terdapat perubahan bentuk yang seperti saya sampaikan tadi gitu ya, misalnya ada dia deviasi atau miring gitu ya, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada patah tulang juga terlibat di situ.
Kemudian luka di daerah wajah, gitu kan, karena wajah kan termasuk unsur estetik yang kita perhitungkan. Jadi kalau ada luka di wajah sebaiknya juga dibawa ke fasilitas kesehatan, atau luka di daerah persendian. Jadi di jari atau di lutut atau daerah-daerah persendian lah gitu. Karena dikhawatirkan apabila lukanya dalam bisa menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Oke, jadi kita masih cerita luka lecet, ya. Ada pasien dengan luka lecetnya luas, gitu, misalnya ada seperti ini, ya tentunya kita sudah tidak bisa mentata laksananya di rumah. Ini perlu dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau treatmentnya kurang baik, yaitu dibiarkan kering, gitu, hasilnya akan seperti ini, gitu. Jadi yang mitos-mitos yang dulu biarin aja kena angin biar kering itu sebenarnya justru membuat lukanya ini semakin sakit karena terpapar. Kemudian juga lukanya ini justru jadi lebih sulit untuk sembuh. Kemudian pasien adik ini kemudian dirawat dengan secara moist seperti yang saya jelaskan tadi. Kita gunakan salep, kita gunakan dressing yang sesuai untuk lukanya. Dapatkan 7 hari pasca perawatan moist, ini bahkan yang di pipi sudah tidak terlalu terlihat lagi. Yang di dahi masih ada sedikit, tapi terlihat bahwa lukanya ini sudah tumbuh kulit-kulit mudanya gitu, atau sudah ada epitalisasi. Oke. Kemudian misalnya ini pasien dewasa, kebetulan ada contohnya, dianggapnya kan kalau kita gini kan, ini udah luka lecet aja gitu ya. Padahal kalau dia ditata laksana dengan tidak baik, justru akan menimbulkan komplikasi. Tapi kalau dia dirawat dengan baik, ditata laksana dengan benar, justru dia bisa kembali seperti sebelum terjadinya kecelakaan. Ini contoh salah satu ini contoh kalau luka lecet itu tidak ditreat dengan baik, tidak dirawat dengan baik di awal, gitu ya. Ini pasien ini bukan luka baru, ini sudah bertahun-tahun, bahkan kalau kata pasiennya ini udah dari dia masih kecil dulu jatuh. Nah, tapi kita melihatnya ada noda-noda di sini, ada bercak-bercak hitam di sini, ada bagian yang menonjol bahkan di sini gitu. Apa sih ini? Ini adalah dust tattoo, kita menyebutnya dust tattoo atau tato debu ya. Ini disebabkan karena si partikel-partikel pasir gitu ya yang membuat luka ini tidak dibersihkan dengan baik, terperangkap di bawah kulit sehingga dia membuat noda-noda hitam seperti ini. Dan ini sangat sulit sekali untuk diperbaiki. Perlu tindakan yang lebih lanjut, maksudnya perlu tindakan yang lebih lanjut. Sehingga akan lebih baik kalau misalnya bisa kita treatment dari awal, seperti contoh kasus sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita treatmentnya dengan baik, dia akan menghasilkan bekas yang juga scarless. Tapi kalau di awal tidak ditreatment dengan baik, hasilnya dia seumur hidup bisa seperti ini. Jadi itulah mengapa saya cukup menekankan bahwa sebenarnya luka lecet itu jangan dianggap sepele juga. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis luka kedua yang sering, yaitu luka robek. Itu kalau di medis kita nyebutnya vulnus laceratum. Mudah-mudahan nggak semakin menyeramkan gambarnya, tapi ya ketahuilah tadi ya Ibu dan Bapak sekalian, kita perlu tahu ini karena tidak bisa dihindari, ditakutkan bisa terjadi pada anak-anak kita. Oke. Luka robek itu apa sih? Luka robek itu terjadi karena benturan benda keras yang menyebabkan robekan kulit dan jaringan di bawahnya. Jadi kalau si luka lecet tadi hanya bagian atas dari kulit saja, kalau di luka robek ini itu bisa lebih dalam, bahkan bisa menembus, bisa sampai dasarnya tulang gitu. Oke, seperti kasus-kasus ini semuanya terjadi karena ini semuanya anak-anak, yang tadi pun juga anak-anak. Ini semua terjadi karena jatuh. Yang paling sering memang saya dapatnya antara di dagu, di dahi, di dekat mata gitu ya. Di pipi jarang, yang sering di antara 3 ini.
Kenapa biasanya? Ya itu karena lari-lari terbentur pinggirnya kasur, terbentur lantai, terbentur tangga gitu. Jadi mungkin ada baiknya untuk di daerah-daerah yang tajam seperti itu, apabila anak kita juga belum stabil, bisa diberikan pelindung ya yang lebih empuk gitu, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Terus kalau lukanya kayak gini gimana dok? Kalau si luka lecet tadi kan masih bisa tuh sembuh sendiri setidaknya 2 minggu gitu ya. Nah kalau misalnya luka robek seperti ini sudah harus dibawa ke dokter. Jadi sudah tidak ada tempatnya lagi untuk men-treat sendiri di rumah. Tapi ada nggak penanganan awalnya? Ada tentunya. Kurang lebih sama dengan sebelumnya, yaitu disiram di air mengalir, mau itu cairan infus, ataupun air keran, ataupun air minum yang bersih. Seperti tadi tujuannya untuk membersihkan pasir-pasir ini. Tidak perlu digosok-gosok ya ayah ibu ya, hanya dialirkan saja supaya anaknya juga tidak terlalu sakit. Seperti ini kan masih terlihat ada pasir-pasir. Jadi kalau misalnya di rumah bisa kita kerjakan ini dulu, itu sangat membantu. Kemudian setelah itu kita tutup lukanya dengan kasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk balut tekan. Kalau nggak ada kasa, pakai handuk juga boleh. Tujuannya untuk balut tekan agar lukanya itu tidak berdarah terus menerus. Biasanya kalau berdarah terus menerus, yang cemas orang tuanya, anaknya juga jadi cemas, gitu ya. Oke. Jadi tindakannya apa dok kalau luka robek ya? Mau nggak mau yang terbaiknya adalah dijahit gitu. Itulah makanya tadi saya di awal menerangkan ada pasien-pasien yang kooperatif gitu ya, ada pasien-pasien yang kurang kooperatif anak-anak ini sehingga perlu sampai tindakan pembiusan tidur. Gitu. Sedangkan kalau yang kooperatif masih kita bisa dibius lokal atau hanya disuntik daerah lukanya saja. Gitu. Jadi kenapa salah satunya yang mengerjakan adalah bedah plastik karena kita menggunakan benang-benang juga alat yang halus. Benangnya ini tipis sekali, mungkin cuman selebar rambut ya, gitu ya. Kadang-kadang suka kalau daerah-daerah berambut ini suka jadi mirip-mirip gitu dengan benang. Tujuannya juga apa? Agar bekasnya juga lebih samar ya, bukan berarti hilang sama sekali. Dan ini akan lebih baik apabila langsung dikerjakan atau segera mungkin dilakukan penutupan luka. Seperti pada kasus ini juga kita gunakan benang yang halus dengan jarak yang cukup baik gitu ya, sehingga harapannya bekasnya tidak seperti kalau ayah bunda pernah lihat tuh ada bekas luka yang seperti rel kereta api. Nah itu sebenarnya salah satu yang dihindari oleh dokter-dokter bedah plastik. Oke, ini juga salah satunya luka luka robek ya. Berapa lama sih dok ini sampai angkat jahitan? Harus angkat jahitan ya, bisa iya, bisa enggak, tergantung dengan kasusnya. Biasanya kalau yang seperti ini kita 1 minggu sudah angkat jahitan, lukanya juga udah baik gitu. Dan kalau dijahit seperti ini biasanya orang tua itu merawat lukanya juga tidak terlalu repot. Ini juga contoh lain yang saya kerjakan. Apabila lukanya di treatment lebih cepat gitu ya, hasilnya jangka panjangnya pun juga bekasnya akan lebih samar. Oke, jadi yang sering jadi pertanyaan ya untuk luka robek, kadang-kadang orang tua suka nanya, kalau luka robeknya gini boleh nggak sih nggak dijahit? Semuanya itu akan saya jawab dengan boleh. Tapi kita harus memberikan informasi atau para orang tua juga harus mengetahui apa sih resikonya kalau nggak dijahit. Kalau nggak dijahit, resikonya adalah infeksi. Kenapa? Karena lukanya terbuka terus gitu. Dan kalau lukanya dalam ya resiko terjadinya infeksi tadi. Terus yang kedua, lukanya itu sulit menyembuh karena tepi luka yang terpisah itu akan berusaha untuk menyembuh dengan sendirinya. Dia akan berusaha untuk bertemu satu sama lain gitu dengan mekanisme-mekanisme pertahanan tubuh gitu. Terus yang ketiga, perawatan lukanya akan lebih sulit.
Kenapa? Lukanya pasti akan rembes-rembes terus, agak basah. Jadi kasanya harus sering-sering sering-sering diganti. Sedangkan kalau lukanya seperti ini, yang hanya segari, sudah ada jahitan, kadang-kadang anaknya cuma perlu dirawat terbuka aja, nggak perlu tutup-tutup, dikasih salep aja udah nyaman buat anaknya, dan itu tidak merepotkan untuk orang tua maupun untuk anak. Oke, kemudian kalau luka robek bisa sembuh sendiri nggak gitu? Bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri dengan resiko parut atau skarnya itu tapi lebih tidak baik gitu ya. Dan beresiko terjadinya skar hipertropik atau pun terjadinya keloid. Kenapa sih bisa begitu ya? Karena itu tepi lukanya tidak ditemukan dengan baik sehingga mekanisme pertahanan tubuh yang berusaha untuk menyembuh sendiri itu tadi itu bisa menghasilkan skar hipertropik dan keloid. Ya. Oke, jadi itu tadi yang kedua tentang luka robek. Kemudian kita lanjut ke luka yang juga sering terjadi yaitu luka bakar. Ya. Oke, jadi luka bakar itu apa sih gitu? Luka bakar itu adalah luka yang terjadi akibat kontak dengan sumber panas, misalnya air panas, api, listrik, setrikaan dan benda-benda panas lainnya. Gitu ya. Kedalaman lapisan kulit yang terbakar dan luasnya luka bakar mempengaruhi pilihan treatment dan lamanya penyembuhan luka. Dan kadang sering dianggap sepele sehingga under treatment dan resikonya itu terjadi gangguan fungsi dan anatomis dari tubuh. Bahkan kalau misalnya lukanya luas, infeksinya berat, itu bisa menyebabkan kematian. Gitu ya. Maaf sebentar ya. Mohon maaf, ada gangguan teknis, saya lanjutkan ya. Iya. Ya, itu tadi kalau luka bakar itu kadang-kadang orang menganggapnya hanya luka di kulit gitu. Padahal kalau dia lukanya dalam gitu ya, terus luas, itu resikonya yaitu bisa sampai menyebabkan gangguan fungsi. Salah satu gangguan fungsinya itu adalah kontraktur gitu atau pemendekan dari jaringan, bahkan pemendekan sendi di tubuh. Bahkan juga bisa kalau luas sekali bisa menyebabkan kematian. Nah, ini saya ambil dari EMSB atau Emergency Medicine of Severe Burn di tahun 2016 ini. Jadi angkanya di Australia dan New Zealand. Jadi ternyata kalau pada anak-anak, di mana sih yang paling sering terjadi kasus luka bakar? Itu ternyata adalah di rumah. Jadi rumah itu tidak selamanya menjadi tempat yang aman. Kita juga harus hati-hati, gitu ya. Kemudian penyebabnya apa yang paling sering? Penyebabnya yang paling sering adalah air panas. Gitu ya. Ini juga sampai sekarang sih di tempat saya bekerja, juga tempat pendidikan dulu yang paling sering terjadi pada anak-anak itu ya di rumah dan karena air panas. Kok bisa gitu? Ya ini salah satunya misalnya penggunaan dispenser yang ada air panasnya tapi tidak ada safety lock-nya gitu. Ini sering banget terjadi gitu ya pada pasien-pasien atau misalnya orang tuanya gitu ya menyeduh teh atau kopi yang ada air panas, termos air panasnya, anaknya baru belajar jalan terus habis itu narik taplak mejanya jatuh kena anaknya, itu juga termasuk yang sering terjadi. Atau ini masih di wajan gitu ya, kompornya masih nyala, terus anaknya narik juga bisa kena ke anaknya. Penyebab lainnya apa? Luka bakar listrik. Nah, ini juga paling termasuk yang sering gitu. Bahkan akhirnya berakhir dengan amputasi. Padahal anak-anak kan kasihan ya. Jadi mungkin sarannya buat ayah bunda sekalian, kalau yang dispenser mungkin bisa pakai yang ada safety lock-nya. Kemudian kalau
meletakkan air panas diposisikan yang tidak mudah dijangkau oleh anak gitu, atau ketika memindahkan air panas gitu ya, itu juga agak berhati-hati, jangan sampai anaknya kebetulan narik kemudian terjatuh gitu. Atau yang pernah saya juga dapat kasusnya itu anaknya mau mandi sekolah gitu ya, ibunya baru naruh air panasnya doang di ember, gitu. Belum dicampur dengan air dingin. Akhirnya air panas itu dituangkan ke tubuhnya dan akhirnya luka bakar ke anak. Jadi mungkin tipsnya adalah bisa dengan menyiapkan air dinginnya dulu gitu ya di ember, kemudian baru mencampur dengan air panas. Nah itu kan nggak akan lupa gitu, dan itu sudah berubah airnya menjadi air yang hangat, bukan air panas lagi. Kemudian kalau yang luka bakar listrik ini mungkin bisa dihati-hati dengan menggunakan safety lock untuk listrik. Sekarang udah banyak kayaknya safety lock buat listrik ini ya. Kemudian yang juga cukup berbahaya ini adalah penggunaan baby walker. Baby walker ini juga selain trauma lain gitu ya, yang bisa menyebabkan kecelakaan ataupun seringnya patah tulang gitu ya. Ini juga saya sudah pernah mendapatkan kasus yang anaknya itu meluncur gitu ya, tidak sengaja meluncur ke tempat bakaran sampah gitu. Jadi jadi luka bakar api. Yang air panas juga sudah ada. Jadi penggunaan baby walker sudah tidak disarankan lagi ya. Oke, jadi penanganannya gimana nih dok? Gitu. Penanganannya pertama adalah stop the burning process atau hentikan dulu luka bakarnya. Jadi kalau dia luka bakarnya api, matikan apinya. Kalau misalnya dia luka bakarnya karena air panas, lepaskan pakaian yang ada di tubuhnya gitu ya. Kemudian setelah itu kita siram bagian yang luka bakar itu dengan air mengalir selama 20 menit. Gitu. Jadi cooling untuk lukanya. Bukan berarti menggunakan air dingin ya, tapi menggunakan air biasa pun cukup. Bukan menggunakan air es maksudnya, tapi menggunakan air biasa pun cukup. Dan itu dikerjakan selama 20 menit. Ini sangat berpengaruh sekali. Kadang-kadang pasien itu datang ke kita sudah dalam gitu ya, luka bakarnya tuh derajat yang dalam gitu ya. Padahal kalau misalnya dia bisa, orang tuanya bisa melaksanakan ini di rumah, awal-awal mungkin lukanya bisa tidak sedalam itu gitu ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah melepaskan semua perhiasan ataupun aksesoris yang menempel pada bagian yang terkena luka bakar. Kenapa? Karena seperti logam, cincin gitu ya, jam tangan itu bisa menyimpan panas. Kalau dia menyimpan panas terus masih nempel ke kulit kita, itu proses luka bakarnya masih berjalan terus. Ya, oke. Kemudian tutup lukanya dengan handuk ataupun kain yang bersih. Jadi jangan dibiarkan lukanya itu terbuka. Tujuannya apa? Karena kan kulit itu kan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kalau misalnya kulitnya terbakar, pengganti sementaranya adalah si handuk atau kain bersih ini, gitu ya, untuk mencegah penguapan cairan di tubuh atau evaporasi. Atau alternatifnya juga bisa menggunakan plastik wrap nih. Ini kan pasti bunda-bunda ada nih ya di rumah ya buat nyimpan makanan, nutup buah gitu ya. Ini juga bisa digunakan untuk melindungi luka bakar agar tidak terjadi penguapan cairan tadi. Dan ini akan lebih tidak sakit apabila nanti sudah sampai di rumah sakit, dibuka, perlu dievaluasi sama dokternya. Nah ini sebenarnya lebih tidak sakit karena dia tidak menempel pada luka. Terus untuk luka bakar itu, luka bakar pada anak ya, yang seperti apa sih yang masih bisa ditata laksana di rumah? Nah, syaratnya ada 2. Yang pertama yaitu luka bakar yang dangkal. Taunya gimana dok kalau ini dangkal? Nih, biasanya tandanya tuh warnanya kemerahan atau masih ngeping-ngeping gini ya. Ini tandanya dia masih dangkal. Kemudian kesannya itu basah atau dia masih mengkilat. Taunya basah atau enggak gimana? Masih mengkilat dia biasanya. Atau seperti ini. Kemudian kalau ditekan warna kulitnya itu pucat, tapi balik lagi ke merah. Pas dilepas tekanannya dia balik lagi ke merah. Nah itu artinya aliran darah ke kulitnya masih baik. Oh ya. Jadi kalau yang seperti ini masih bisa ditata laksana sendiri di rumah.
Gimana tata laksananya nanti slide selanjutnya. Terus juga kalau luas luka bakarnya itu kurang dari 5%. Kurang dari 5%, 1%-nya gimana dok? 1%-nya adalah dihitung dari tangannya si anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya luasnya itu enggak lebih dari 5 telapak tangannya si anak, itu artinya masih bisa di rumah. Gitu ya. Tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya nanti di belakang. Oke. Jadi kalau misalnya sudah nih tadi udah dibersihin, maksudnya sudah dialirin di air mengalir gitu ya, 20 menit sudah dikeringkan, terus diapain dok? Nah ini kalau ada tule ini tadi balik lagi sebenarnya ke moist gitu, sama jadi prinsipnya seperti si luka apa namanya luka lecet tadi yang awal gitu ya. Kalau medis biasanya pakai tule ini, atau kalau di rumah nggak ada ya bisa pakai ini gitu. Muncul lagi deh mereka gitu ya. Jadi kayaknya ini udah barang yang perlu ada di rumah lah ya, dan biasanya memang ada sih di rumah kalau misalnya punya anak-anak ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung nyari. Kalau katanya dokter Binan, ibaratnya ini aparatus Montessori, nah ini inspired-nya ya. Gitu ya dok. Ini inspired aparatus Montessori gitu. Tapi yang iya ya bisa ya dok ya. Tapi yang kudu ada di rumah sih si kasa ini ya, kalau bisa tetap ada biar lukanya juga nggak ribet ya, masa kita mau nempelin handuk sama plester kan susah. Jadi paling nggak sedialah ini si kasa sama si plester ini di rumah ya. Oke. Nah, kapan bawa anak yang luka bakar ke dokter atau ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan? Ada berapa ya tadi? Ada 4 atau 5 gitu syaratnya. Jadi ini nih syarat ketentuan berlakunya. Yaitu pertama kalau mengenai daerah khusus. Misalnya wajah, tangan, kaki, genitalia, dan persendian. Ya, kalau dia cuman dok di wajah doang, dok templok kecil gitu dok, tetap bawa ke rumah sakit. Ya, atau cuman di tangan dok, ini dia kena setrikaan sedikit banget dok, cuman di 2 jari, tetap bawa ke rumah sakit. Apalagi kena genitalia atau wilayah-wilayah persendian. Jadi kayak gini nih ya, nih di wajah, ini di kaki yang ada sendi-sendinya, itu harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Nanti saya jelaskan di belakang. Terus misalnya yang kedua, kalau luka bakarnya dalam. Gimana sih tanda luka bakar dalam? Dia pucat, kayak gini nih, pucat, bisa sampai dengan kecoklatan, seperti ini. Dan dia kesannya kering. Beda ya sama yang di gambar yang sebelumnya saya presentasikan tadi, yang luka bakarnya dangkal, itu kan warnanya masih kemerahan, masih pink ya, lebih pink. Bukan merah kayak gini ya. Dia masih pink, terus abis itu dia masih mengkilat-mengkilat gitu. Kalau ini kan kelihatannya dia pucet, terus agak-agak putih malah, terus dia kesannya kering banget. Yang ini nih, ini kalau ditekan warnanya nggak berubah, warnanya gitu aja tetap pucet. Tapi kalau dia dangkal tadi, kalau kita tekan dia agak pucet, terus pas dilepas dia balik merah lagi. Nah kalau ini enggak, ini artinya dia luka bakarnya dalam. Kadang-kadang orang tua mikirnya, ini nggak apa-apa kok. Nah itu kadang-kadang kesalahannya. Padahal ini luka bakarnya ini dalam dan perlu penanganan khusus. Atau yang ketiga, luka bakar listrik. Ya, ini yang salah satunya saya ceritain tadi, cuman 1 kok dok, jarinya gitu ya, cuman sedikit ini kok dok. Bahkan pasien ini ceritanya dia 10 hari dibawa dulu ke alternatif gitulah, dia nggak langsung bawa ke ke fasilitas kesehatan. Akhirnya lukanya sangat dalam sampai ke tendon tuh apa ya namanya, urat gitu ya, yang buat gerak-gerakin jari gitu ya. Itu luka bakarnya dalam dan perlu penanganan yang lebih khusus lagi. Ini juga sudah disertai dengan infeksi. Jadi kalau misalnya dia di awal sudah datang lebih cepat, tentunya treatmentnya tidak akan lebih sulit. Ya. Kemudian kalau tadi yang boleh masih di rumah itu kurang dari 5%, nah kalau lebih dari 5% pada anak-anak, ini harus sudah dibawa ke fasilitas kesehatan ya, karena ada tindakan perawatan khusus gitu ya. Bahkan kalau lebih dari 10% pada anak-anak ada treatment cairan khusus juga yang harus diberikan kepada anak-anak. Karena yang tadi saya bilang resikonya salah satunya pada luka bakar adalah kematian. Jadi tidak hanya cuman
luka di kulit, tapi juga dia bisa mengganggu fungsi organ bahkan sampai dengan kematian. Ini yang tadi 1%-nya ya berapa ya? Kalau dihitung udah lebih dari 5 telapak tangannya si anak, artinya udah bawa aja ke rumah sakit. Oh ya, ini contohnya penata laksanaan luka bakar fase akut nih pada pasien ini. Luas, lebih dari 5%, kena genitalia, kemudian depan belakang. Ini yang ceritanya tadi dia mandi air panasnya belum dicampur dengan air dingin. Ini pahanya kanan kiri gitu. Nah, kalau misalnya dia di treatment dengan baik di awal, dia bisa sembuh seperti ini. Tapi warnanya beda ya dok. Semakin lama seiring berjalannya waktu. Dokter Upitnya ke ini ya? Sepertinya dokter Mufidanya Ke lift ya? ya mungkin Ya ya. udah. Iya. Ya. Kita tunggu aja dulu sebentar. Ya, namanya juga online ya. Iya. Kalau dokter Tika sendiri anaknya usianya berapa dok? 8 bulan ya? 7 bulan dok. Oh 7 bulan ya? Selama 7 bulan ini udah pernah mengalami pengalaman luka atau belum? Alhamdulillah sih belum ya. Mungkin karena belum bisa jalan. Masih guling-guling aja. Jadi masih bisa diliatin nama saya. Jangan. Tapi yang namanya luka kan tidak bisa dihindari ya dok. Iya betul. Makanya untung maka itu kita dapat webinar ini kan penting sekali ya, supaya mengetahui nih jenis-jenis luka mana yang bahaya sama yang bisa kita rawat di rumah, penanganannya gimana awal di rumah. Jadi yang paling penting supaya orang tua itu tidak panik dulu seperti yang dokter Mufida bilang, karena panik itu bisa membuat semuanya jadi blank. Iya betul. Tenang, kenali jenis luka, lakukan penanganan awal. Tadi sesuai dengan beberapa syarat, jika tidak bisa ditangani lagi, langsung dibawa ke tenaga profesional. Itu betul banget tuh. Ditunggu ya teman-teman ya. Mungkin lagi ada gangguan. Kalau pengalaman saya sendiri sih ya, Aksara 5 tahun ini udah pernah semua. Tapi nggak sampai yang ini sih, kayak misalnya luka vulnus lanceratum gitu ya, yang luka lihat gitu, nggak sampai yang dijahit sih gitu. Luka ini dicakar hewan piaraan pernah, sampai disuntik rabies ya. Nah, itu pernah. Terus habis itu kalau luka lecet itu kepala, pundak, lutut kaki itu udah pernah kena semua. Terus kalau luka tusuk juga pernah, luka bakar pernah, ya pernah sih. Jadi memang di rumah itu memang wajib ada tuh ointment. Itu wajib ada sih ointment. Bener banget. Tapi memang kebanyakan pun orang tua di rumah pasti sudah ada pun ointment itu tuh insya Allah pasti ada deh. Iya, palingnya untuk diaperashi, ya kan? Betul, lecet. Iya.
Cuman tuh kadang-kadang ya yang salah satu yang bikin saya oh iya ya gitu. Kadang-kadang ini pernyataan tadi dokter Mufida bilang bahwa yang namanya luka itu jangan dibiarkan terbuka. Itu benar banget. Kita malah ya udah diangin-anginin biar cepet kering gitu kan. Nah, justru itu berbahaya. Justru yang disarankan itu adalah kita harus menciptakan suasana yang moist gitu. Lembab ya dok ya, maksudnya ya. Betul. Lembab Memang ya. banyak banget sih pendapat-pendapat di sana ya. Apalagi kan waktu kita sama-sama bekerja ya dok ya di rumah sakit kan banyak banget luka yang udah biarin aja nggak apa-apa dok, nggak usah diapa-apain, biarin kering ya. Itulah gunanya edukasi seperti ini dok. Supaya tahu, apalagi kalau biasanya untuk kaum perempuan ya, yang dimana kan bekas luka itu kan gimana ya dok ya, kita kan kadang-kadang nggak seneng melihatnya ya kalau ada bekas luka yang besar atau bekas luka yang jelek. Nah, makanya dari sebelumnya itu penanganan-penanganan yang seperti ini harus moist, harus bersih, harus diedukasikan dari awal, dari semenjak kecil anaknya. Teman-teman tunggu ya, kita nunggu dokter ini dulu ya, dokter Mufidanya. Ini masih hubungin, sepertinya ada kesalahan teknis ya, tidak apa-apa. Dokter Mufida ini nggak share materi nggak ke dokter Tika? Saya belum tahu dok. Saya Belum tahu. share ya ke dokter Tika ya? Ya udah. Sudah mulai ada pertanyaan ya dok ya. Oh, suasana moist sebatas gimana? Ketika mandi gimana seharusnya? Nanti kita jawab di akhir ya ibu-ibu untuk pertanyaannya. Oh ya, nih udah dokter Mufida. Sebentar lagi masuk ya. Nah, ini udah. Karin, dokter Karin. Dokter Karin ada di sini kah? Nah, ini. Dokter Karin minta tolong jadikan co-host. Dokter Mufida sudah masuk. Halo, aduh mohon maaf, saya nggak sadar ternyata keluar ya. Oh, mohon maaf. Aku tadi ya. Sampai ini ya tadi tuh, apa sih? Aku jelasin sampai habis. Oh gitu. Oke, gimana ya? Sampai luka bakar yang seluruh yang anak. harus dibawa ke tenaga profesional. Oh ya, oke. Aduh. Bentar ya, kita cari dulu. Manakah ini? Kalau nggak salah sampai luka bakar grade 2 ya dok?
begitu ya? Yang sampai ada yang air panas yang sudah dalam fase penyembuhannya. Ini udah belum? Ya, sudah sampai sini. Udah. Yang ini pun sudah luka mandi air panas. Oh ini. Oh ini ya? Iya. Ini. Mohon maaf banget ya. Gak apa-apa dong. Kenapa pas lagi begini gitu? Ya udah apa. Kita lanjut lagi ya. Aduh, mohon maaf ya pemirsa dan teman-teman sekalian. Oke, jadi kalau apa namanya? Oke. Jadi ini contohnya adalah kasus luka bakar karena ini tuh tadi ya anaknya mandi, air panasnya belum dicampur dengan air dingin. Tapi kalau misalnya bisa kita tata laksana dengan baik di awal, apa namanya bekas dia akan sembuh secara baik dan bekasnya memang masih cukup berbeda dengan kulit yang sehat. Namun seiring waktu lama kelamaan dia akan mulai mirip gitu dengan kulit sehatnya. Walaupun memang mungkin tidak sama persis atau tidak 100% sama dengan kulit yang sehat. Ya. Oke, jadi ini bentuk dari komplikasi dari luka bakar. Ini udah belum tadi, Tik? Belum dong. Belum ya, oke. Ya sepertinya memang tadi di sini kayak ada tanda-tanda apa gitu. Oke, jadi ini yang kita takutkan ya dari luka bakar. Selain tadi kematian, juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi. Gangguan fungsinya seperti apa ya? Ini namanya kontraktur ya kalau kita bilangnya, atau kalau awamnya mungkin bilangnya jaringan yang memendek gitu. Seperti ini, anak ini dia bukan lagi dengerin musik metal, ini enggak. Ini ceritanya dia kena setrikaan ya, jadi luka di sini tidak ditreatment dengan baik di awal, akhirnya nempel gitu ya. Kemudian kasus ini juga ini karena luka bakar api gitu ya. Awalnya orang tua pasien ini bilang tadinya ini udah kering kok dok gitu. Kok dia sekarang bisa nempel? Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nanti akan ada penjelasannya di proses penyembuhan luka ya. Nah ini kalau sudah terjadi seperti ini akan sulit sekali untuk di treatment. Perlu tindakan yang lebih advance, tindakan operasi yang lebih advance untuk mengembalikan fungsi dengan luka yang seperti ini. Atau luka seperti ini juga jadi kayak ada skar hipertropik gitu ya di wajahnya. Atau yang ini juga termasuk yang sedih juga ini. Luka bakar di belakang lutut sampai menempel dan anaknya jadi nggak bisa jalan. Ini kasihan banget. Makanya penting banget kita ayah bunda untuk mengetahui penata laksanaan luka di awal dan kapan sih kita harus merujuk. Walaupun lukanya dikit kok dok, cuma di 1 jari, cuma di 2 jari gini ya, tapi akibatnya bisa seperti ini. Ya. Oke, jadi ini tata laksananya gimana ya? Operasi gitu. Operasinya juga dengan rekonstruksinya mulai dari yang paling simpel sampai yang paling ribet, yang paling susah gitu. Itu sudah menjadi tugas kami para bedah plastik. Bisa mentreatment pasien-pasien luka bakar mulai dari fase akut yang awal tadi ya, awal luka, sampai sudah datang dengan komplikasi macam-macam seperti ini. Ya, makanya kita akan lebih happy, kita akan lebih senang kalau orang tua bisa mentata laksana dari awal gitu. Jadi tidak sampai terjadi hal-hal seperti ini. Oke, terus pertanyaan yang sering juga nih, kapan sih luka anakku sembuh gitu ya? Atau orang tua suka nanya, kapan sih dok luka anaknya kering gitu ya? Padahal yang perlu diketahui orang tua adalah luka kering itu tidak sama dengan luka sembuh gitu ya. Kayak luka yang jahit tadi, lukanya udah kering tuh dok, oh udah sembuh ini ya dok ya gitu. Atau kayak pasien yang luka bakar tadi, orang tua ngomong waktu itu lukanya udah kering kok dok gitu, ini udah harusnya tuh udah sembuh ya dok ya, padahal tidak. Sangat berbeda luka kering dengan luka sembuh gitu. Jadi gimana dok, emang kalau udah kering kita harus ngapain lagi gitu sampai ke lukanya itu sembuh. Nah,
kita harus tahu dulu kapan sih lukanya sembuh. Jadi fase penyembuhan luka itu ada 3. Yang pertama adalah fase inflamasi, yaitu ini yang awal-awal terjadi luka sampai dengan 3 hari, di mana kalau ada perdarahan dia berusaha untuk berhenti gitu ya. Kemudian fase proliferasi ini terjadi di hari ke-4 sampai ke-21, di mana luka-luka yang tadi ditangkupkan itu berusaha untuk, atau yang tadi luka lecet gitu ya, berusaha untuk tumbuh epitel atau kulit-kulit muda yang baru gitu ya. Terus yang terakhir adalah remodeling. Nah, ini terjadinya itu bahkan sampai 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Jadi, luka itu sebenarnya baru sembuh setelah 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Makanya kalau ada yang suka SC gitu ya, aduh ini udah berapa bulan kok masih sakit? Iya, karena itu penyembuhan lukanya masih berlangsung gitu, bisa sampai 6 bulan bahkan sampai 1 tahun gitu. Termasuk anaknya kalau misalnya lukanya udah kapan kok suka sakit ya Mah ya gitu ya, itu karena fasenya bisa masih berlangsung. Nah sebenarnya di saat-saat inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai lukanya tadi terjadi keloid atau terjadi skar hipertropik atau parut yang menebal itu tadi, atau bahkan terjadi kontraktur. Jadi sebaiknya tetap berkonsultasi atau kontrol ke dokter apabila terjadi hal-hal yang merubah bentuk atau mulai kayak curiga, kok ini kayak mulai nonjol-nonjol ya gitu ya bekas lukanya. Cepatlah ke dokter, mungkin perlu treatment lanjutan agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak kita harapkan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Gitu. Selesai, alhamdulillah. Berakhir sudah slide-nya. Untuk yang kedua kali saya. Alhamdulillah. Ini saya stop share apa gimana? Iya, silakan di stop sharing, Dok. Baik. Wah, ternyata yang lama itu remodeling ya, Dokter Tika. Gimana kalau luka di hati, Dokter? Remodeling kira berapa lama? Kayaknya lebih deh. Kalau luka di hati juga sebaiknya disembuhkan secara primer, jangan dibiarkan sekunder. Baik. Baik, silakan Dokter Tika dilanjut. Terima kasih banyak Dokter Mufidah atas semua materi yang sudah diberikan. Alhamdulillah ya Ibu-Ibu ya, semoga bisa dimengerti. Nah, sekarang saya mau buka untuk sesi pertanyaan. Kita bagi ke 3 termin atau 3 bagian. Termin pertama untuk 3 orang penanya. Ya. Nah, ini kebetulan memang sudah ada yang bertanya, Dok. Nanti ini dulu Dokter Tika, nunjuk dulu. Raise hand dulu. Oh ya, untuk itu. Iya, Dokter Tika silakan menghitung, nanti raise hand. Nanti saya yang ngeliat ini kira-kira yang tanya tuh siapa ya gitu. Oh iya, Ibu-ibu sebelumnya untuk para peserta yang bertanya nih ada hadiahnya loh. Betul. Ada sponsor yang akan memberikan hadiah untuk peserta yang bertanya. Yang pertama dari Kartu Buku, lalu dari Chef Media Indonesia, dari Po Kitchen, Fox and Bunny ID, Aruna Library, Aira Photograph, Basin ID, dan Books and Boxes. Nah, itu ada link sponsor yang akan memberikan hadiah untuk ibu yang bertanya. Jadi silakan bertanya. Belum. Saya ini dulu ya. Oke, sebagai tambahan, jadi nanti kan kita jadi 3 termin tuh, Dok. Nah, di setiap termin, itu kan ada 3 penanya. Nah, untuk penanya yang tercepat pertama di setiap termin itu yang dapat hadiah. Intinya gitu ya. Oke, silakan Dokter Tika dihitung 1 sampai 3. Baik. Nah, kita mulai dulu yang ingin bertanya. Tolong raise hand. 1. Belum. Dokter Tika silakan ini dulu dihitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, dari sini. Oke, dari yang dilihat di sini ya, yang pas bertanya setelah Dokter Tika ini adalah yang pertama mamanya Abdullah, terus yang kedua Mbak Hafsa, dan yang ketiga Mbak Novita Dia.
Oke, selamat ya Mamanya Abdullah dapat hadiah nih dari sponsor karena penunjuk yang pertama nih tercepat. Oke, penunjuk pertama. Pertanyaannya saya cari dulu ya. Pertanyaannya Mama Abdullah. Ini udah di-share ya? Udah Mbak, udah Oh, ada iya. tuh. Mama Abdullah bertanya apa ya? Yang Bismillahirrohmanirrohim itu Mbak. Bismillah, izin bertanya Bu Dokter. Paling bawah sis. Oh ya, ini dia. Ketemu. Bismillah, dokter izin bertanya. Jadi apabila anak mengalami luka yang udah lama dan membekas, benar nggak ya? Ini Umu Aki. Itu yang kalau untuk penanganan jatuh dan terkena bibir itu berarti sama dengan penanganan luka lecet ya dokter? Oh ya itu ya. Ini dia, maaf, di bawah-bawah ya. Kalau jatuh dan terkena bibir itu sama dengan penanganan luka lecet ya dokter. Oke. Silahkan dok, dijawab dokter Mufidah. Saya coba jawab ya. Jadi untuk luka di bibir itu ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam. Jadi sebenarnya sebaiknya sih diperiksakan juga ke dokter ya. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya dia itu cukup dalam ya sampai otot gitu ya, itu perlu seperti luka robek, jadi harus dijahit. Gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya sedikit gitu ya, nah itu masih bisa dirawat sendiri di rumah. Gitu. Caranya gimana dok? Kalau saya kebetulan anak saya sendiri pernah gitu ya, biasalah itu kayaknya termasuk yang agak sering gitu ya, bibir itu kentom gitu apa gitu ya. Jadi anak saya kalau berdarah saya kasih es krim aja gitu, atau kasih air dingin. Gitu. Jadi darahnya berhenti dulu, ya air putih dulu ya buat bersihin, terus habis itu saya kasih air dingin atau kasih es krim biar darahnya berhenti. Seneng kan dia itu kan, udah lupa tuh berhenti tuh nangisnya gitu. Iya benar. Seneng enak dengan es krim, terus biarin dia rasa darah dikit kali dia nggak ngerti kan. Terus setelah selesai berdarah-berdarahnya, baru kita bisa berikan madu. Nih, madu itu juga sebenarnya ada penelitiannya ya waktu saya pendidikan di FAW RSCM. Bahkan sudah ada bukunya gitu yang dibuat oleh guru saya, bisa dioles dengan madu sering-sering aja gitu bibirnya, setidaknya 4 jam sekali bisa dioles ke bibir. Nah kalau misalnya ditanya madunya apa dok, boleh madu merek tertentu nggak? Sebenarnya madu apapun boleh asal itu madu murni. Madu murni itu maksudnya tidak ada campuran seperti royal jelly atau campuran yang lain-lain gitu ya. Jadi benar-benar murni. Dan kalau penelitiannya yang sudah ada, ini maaf ya, ini bukan ngiklan, bukan promosi, tapi ini hasil penelitian yang kita kerjakan itu pakai madu Nusantara yang murni. Kenapa kita pakai madu itu? Karena itu yang cukup gampang dicari di masyarakat. Jadi kalau pakai madu itu penyembuhan lukanya juga lebih cepat untuk bibir dalam ya, untuk bibir dalam. Itu juga termasuk treatment yang saya atau kami dari FKUI tambahkan pada kasus-kasus operasi langit-langit gitu. Operasi langit-langit kan kalau misalnya operasi yang lain gitu ya, lukanya di luar gitu ya, itu kan bisa kita kasih oles salep, oles apa gitu ya. Tapi kalau dalam mulut kan nggak bisa. Nah, jadi treatmentnya salah satunya adalah dengan madu gitu. Jadi anaknya disuruh ngulumin madu gitu. Itu tapi sekali lagi untuk luka yang di dalam mulut gitu ya. Tapi kalau dia dalam tembus, bahkan ada anaknya teman saya itu kayaknya ikutan nonton deh. Itu tembus dari bibir dalam ke bibir luar, nah itu harus dijahit. Atau misalnya dia nggak tembus pun, tapi dia sudah sampai otot, itu harus dijahit. Kenapa? Karena otot bibir itu harus bertemu. Kalau dia nggak bertemu, nanti akan mengganggu fungsi, gitu ya.
Terus kalau dia di luar, apalagi misalnya kena kulit gitu ya, ada selintasan sama kulit, baik bawah ataupun atas, itu juga sebaiknya dijahit. Kenapa? Karena kalau dia tidak bertemu dengan posisi yang baik, tidak ketemu dengan posisi yang sebelum posisi normalnya, nanti terlihat seperti sumbing gitu. Nanti kasihan gitu buat anaknya. Gitu. Itu ya. Seputaran bibir. Ya. Semoga untuk Umu Abdullah sudah jelas ya. Kalau ingin bertanya bisa di komen, bisa ditulis aja di pihak komentar. Yang kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya dok. Oleh Hafzah. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, beberapa waktu lalu anak kerabat terjatuh dari lantai 2 rumah, ketinggian sekitar 4-5 meter. Sempat tidak sadarkan diri. Namun setelah beberapa lama kemudian anak siuman. Anak sadar dan tidak mengeluhkan apa-apa dan melanjutkan aktivitas. Karena tidak ada keluhan, tidak ada luka juga, keluarga tidak bawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Pertanyaannya, apakah hal ini dibolehkan dan apakah suatu saat nanti hal ini jika tidak dicek di rumah sakit akan menimbulkan dampak di kemudian hari? Ya. Terima kasih dokter. Baik, saya coba menjawab ya. Jadi termasuk jatuh dari ketinggian, bahkan sempat tidak sadarkan diri, itu juga salah satu indikasi untuk diperiksakan ke dokter. Karena ada yang namanya lucid interval gitu ya. Maksudnya dia terjadi perdarahan di otaknya, kemudian dia misalnya masih bisa melanjutkan aktivitas, terus beberapa jam kemudian dia tiba-tiba bisa tidak sadarkan diri bahkan sampai meninggal. Gitu. Apalagi ini tinggiannya kan cukup lumayan ya, 4-5 meter. Itu kalau kita masih ngomong otaknya. Belum kita ngomong tentang tulang-tulang lehernya yang berpengaruh dengan gerakan motorik tangan dan kaki anak gitu, yang bisa kalau itu ada patahan bisa menyebabkan kelumpuhan gitu ya. Mungkin kalau ayah bunda sekalian pernah ada yang nonton drakor startup ya, ada nggak sih? Di situ ada ceritanya bapaknya si pemeran utamanya itu, aku bukan udah lupa namanya, itu kan dia kecelakaan terus dia masih bisa jalan gitu ya, masih bisa pergi, terus tiba-tiba di jalan dia meninggal. Nah itu salah satunya salah satu sebenarnya contoh kejadian ada gangguan, ada perdarahan di dalam otak tuh, tapi saat itu mungkin kesannya ini masih bisa beraktivitas kok gitu ya, tapi itu sebenarnya sesuatu hal yang perlu diwaspadai. Jadi kalau misalnya memang udah curiganya jatuh, apalagi ada sempat tidak sadarkan diri, sebaiknya sih tetap diperiksakan ke dokter gitu. Benar dong, apalagi yang baik-baik terlihat di luar belum tentu di dalamnya ya dok ya. Nah, betul. Semuanya diperiksa dengan alat ya harusnya. Baik, jika ada komentar nanti untuk peserta Hafzah silakan. Selanjutnya saya lanjut ke pemenang pertanyaan ketiga, peserta Novita. Novita belum share pertanyaannya nih. Iya, bagaimana nih? Atau kita lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja dulu ke termin kebagian kedua ya. Kita buka ya untuk kuisnya. Oh, ini Mbak Novita nih. Oh, ini tadi sempat bentar. Saya bacain ya yang Mbak Novita. Mbak Novita ini nanya, dok, katanya itu yang suasana moist tadi. Oh iya ada. Ya, yang suasana moist tadi itu apakah sampai gimana nih ya? Itu sebatas bagaimana ya dok? Ketika mandi bagaimana seharusnya? Silakan dokter. Ya. Oke, jadi karena suasana moist ya, dikasih pelembab itu tadi ya, pelembab itu salep itu tadi ya, itu nggak usah yang tebel-tebel heboh juga, secukupnya aja, tipis juga cukup sih sebenarnya, hanya untuk kesannya bahwa dia tidak kering gitu. Jadi kalau udah kelihatan kayak mengkilat gitu ya, itu udah cukup sebenarnya. Kemudian sebaiknya juga jangan sampai basah dulu, karena kalau basah sebenarnya juga jadi perih buat anak, sehingga itu bisa
membuat anak trauma. Jadi kalau misalnya mau mandi mungkin bisa dibungkus dulu pakai handuk atau dibungkus pakai plastik atau diposisikan gimana gitu biar tidak membasahi si luka itu tadi. Biasanya kalau misalnya dirawat moistnya cukup gitu ya, 3 hari kemudian baru dibuka atau 5 hari kemudian baru dibuka, itu biasanya sudah lebih sudah tumbuh kulit mudanya itu. Sebenarnya ada sih satu dressing lagi yang bisa dibawa mandi ya. Maksudnya dressing itu tuh adalah apa sih namanya itu untuk perawatan luka ya, bukan dressing salak ya. Ada yang namanya hydrocolloid. Nah itu untuk luka lecet yang tidak terlalu basah ya. Nah itu bagus banget sebenarnya. Jadi ditempel aja, dibawa mandi juga enak. Itu anak saya yang gede itu udah paham dia kalau lecet-lecet dikit udah minta, mama minta hidrokoloid gitu. Bagus ya dok. Kan ya namanya juga anak-anak kan lecet-lecet dikit kan, jadi hidrokoloid itu dia kedap dengan air, tapi dia bisa membuat si lukanya itu tumbuh kulit baru. Tapi ya itu ya saya kenapa nggak saya sampaikan di sini karena saya takutnya ayah ibu sekalian kurang bisa membedakan mana sih yang cocok dipakai untuk hidrokoloid, mana yang tidak gitu. Jadi lebih simpelnya ya udah salep aja gitu. Baik. Untuk peserta kita dia menulis hidrokoloid semacam tega derem gitu ya, bukan, berbeda. Iya sih. Beda dok. Oke deh, kita lanjut ke sesi kedua teman-teman. Dokter Tika itu ya 10-1-3 baru deh kita nunjuk atau raise hand. Oke dokter, silakan dihitung. Baik, kita hitung ya. Bismillah. 1, 2, 3. Silakan raise hand. Oke, di sini yang pertama kali adalah yang pertama Nafsa Mutmainah. Kayak kenal nih gue. Yang kedua ada Mbak Nurul Fauzia, dan yang ketiga adalah Umu Akilah. Nah, untuk pemenang pada termin kedua ini adalah Mbak Nafsa Mutmainah ya, karena yang penunjuk pertama, jadi nanti dapat hadiah dari sponsor. Oke, silakan untuk Mbak Nafsa, Mbak Nurul, sama Mbak Umu Akilah, silakan share pertanyaannya, atau kalau mau langsung ngobrol juga boleh. Baik. Saya bacakan pertanyaan dari peserta Nafsa Mutmainah ya. Dokter, izin tanya, apakah keloid itu ada bakatnya? Kemudian jika sudah terlanjur terjadi keloid, apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan keloidnya? Oke, sebenarnya nggak pengen juga keloid itu jadi bakat ya. Bakat itu tuh harusnya memasak gitu ya. Bahasanya. Tapi ada yang bilang bakat keloid gitu, aduh ya gimana ya dari sananya kayaknya. Sebenarnya ini cukup penelitiannya sendiri itu juga nggak masih faktor yang menyebabkan keloid itu tuh banyak gitu. Ada yang bilang memang maksudnya ada penelitian yang bilang memang itu ada faktor dari dirinya gitu. Jadi memang ada bawaan dari tubuhnya, dia itu berusaha untuk menyembuh, tapi menyembuhnya itu lebay gitu ya. Jadi kan kalau dia mau menyembuh harusnya udah secukupnya aja sampai jaringannya cukup kuat ketemu. Nah ini enggak, nah si bawaan tubuh dia ini dia berusaha menyembuh tapi dia berlebihan, ibarat orang mau bikin rumah 2 tingkat aja biar sejajar sama tetangga-tetangga. Nah, dia bikinnya apartemen gitu. Itulah dia jadi keloid yang kita sebut sebagai keloid. Jadi dia punya faktor seperti itu yang berlebihan. Tapi ada nggak orang yang nggak bakat keloid bisa jadi keloid? Ada. Biasanya pada kasus-kasus yang yang lukanya dalam gitu ya, misalnya dia ada luka robek tadi ya, atau luka laserasi pun misalnya dia agak dalam, terus dia kan berusaha untuk menyembuh. Nah itu
terus misalnya dia daerah persendian, udah cocok deh itu. Jadi kalau daerah persendian itu kalau dipakai gerak, terus lukanya mau sembuh, bubar lagi gitu kan dipakai gerak. Mau sembuh, bubar lagi. Nah akhirnya dia berlebihan gitu tumbuhnya. Jadi ada sih memang pasien-pasien yang memang ada bawaannya keloid, memang sebenarnya ini nggak bawaan keloid, tapi waktu itu lukanya dalam gitu, dan kebetulan di persendian sehingga jaringan yang berusaha menyembuh itu apa sih kita nyebutnya fibroblasnya itu ya, yang berusaha untuk menempelkan tepi luka itu terlalu banyak gitu. Jadi kalau memang ada turunan atau pernah dari riwayat lukanya jadi keloid harus lebih hati-hati sih. Benar. Apa yang bisa dilakukan tuh dok untuk menghilangkan keloidnya jika terlanjur terjadi? Konsultasikan ke dokter bedah plastik kesayangan. Lebih tepatnya ya dok. Keloid itu sendiri cukup tricky gitu karena tidak bisa dengan hanya satu modalitas atau satu terapi gitu, harus beberapa. Itu akan lebih efektif sekali gitu. Jadi ada pasien saya seringkali gitu ya, dok ini jadi keloid lagi, padahal ini udah disuntik loh dok gitu kan. Dia nggak bisa cuman suntik aja, dia mungkin perlu dibuang dulu, terus lanjutannya suntik, atau dibuang dulu lanjutannya adalah dressing yang mencegah terjadinya keloid lagi gitu. Dan itu perlu banget komitmen dari pasien karena biasanya beberapa kali datang sih gitu untuk bisa mencapai hasil yang optimal, yang sampai bekasnya itu rata, yang sampai bekasnya itu nggak keras. Benar. Komitmen itu yang penting juga ya dok. Saya lanjut aja ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nurul Fauziah ini yang salah satu pemenang. Assalamualaikum dok, saya punya balita usia 12 bulan, lagi sedang berjalan, sesekali terjatuh. Nah, harus perlu tindakan untuk jatuh yang mengenai kepala selain pingsan tadi. Lalu produk P3K apa saja yang harus ada ya di rumah saya dok? Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk produk P3K gitu ya, kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Ibarat Montessori-nya aparatus apa aja yang harus ada di rumah itu kayak NaCl atau air infus beserta dengan colokan buat ngeluarin itunya. Sebenarnya itu juga sering kita pakai buat itu ya, Mbak Pinannya buat cuci hidung ya, Nyonya THT nih, SPTHT. Iya, biasanya buat cuci hidung sih, itu NaCl. Bisa juga. Jadi sebenarnya itu salah satu yang sebenarnya wajib punya sih di rumah ya, kayak air infus beserta untuk keluarinnya. Kemudian juga salep-salep tadi gitu ya. Sebenarnya ya itu kalau misalnya nggak mau pakai salep-salepan yang saya tunjukin tadi, kalau misalnya mau pakai salep yang lain gitu ya, salep antibiotik gitu ya, kulit ataupun salep mata, it's okay gitu, karena tujuannya sih untuk moist gitu. Terus habis itu kasa gitu ya juga ada gitu ya di rumah. Terus plesternya gitu ya. Kemudian ya obat P3K lainnya sih kalau untuk luka-luka ya itu sih sebenarnya cukup. Kalau mau nyimpen povidone iodin itu juga boleh sih sebenarnya, tapi perlu digarisbawahi kenapa saya dari tadi di slide nggak ada nyebut-nyebut povidone iodin. Karena sebenarnya povidone iodin itu tujuannya hanya untuk sebagai antiseptik atau mensterilkan bukan sebagai dressing atau obat untuk menyembuhkan luka. Gitu. Karena seringnya kan luka tutul betadine gitu kan, terus udah itu sebenarnya bekas tutulan betadine gitu. Nah jadi sebenarnya betadine itu bukan untuk menyembuhkan povidone iodin itu maaf nyebut merek. Povidone iodin itu bukan untuk untuk pengobatan lukanya, tapi untuk
mensterilkan lukanya. Di mana itu bisa kita lakukan juga dengan cara mengalirkan air di luka itu tadi. Gitu. Ya, banyak banget dong sepertinya ya yang beranggapan kalau betadine itu adalah obat. Maaf, povidone iodine itu adalah obat. Obat sebetulnya obat, tapi bukan untuk dressing penyembuhan luka. Ya. Walaupun si merek itu juga mengeluarkan beberapa dressing akhirnya untuk penyembuhan. Nah, itu bagus juga, bisa juga dipakai, tapi bukan yang povidone iodine yang cair yang biasa dipakai buat kita tindakan itu. Iya. Baik. Sepertinya 3 ibu untuk termin kedua ini sudah bertanya ya, Dokter Pinan? Oh, udah ya? Udah. Mbak Nurul. Untuk Umu Akila Umu ya? Akila. Ini belum. Oh, ini. Maaf, terlewat. Ini ada satu lagi, Dok. Bismillah dokter, izin bertanya. Jadi apabila anak mengalami luka yang lama dan membekas, kita harusnya merujuk kemana ya? Ke dokter spesialis anak atau ke spesialis kulit kelamin? Oke, berhubung saya spesialis bedah plastik. Ke bedah plastik boleh, ke dokter kulit kelamin juga boleh. Dua-duanya kompeten untuk untuk luka ya, luka yang sudah lama dan membekas gitu. Kalau dokter anak mungkin nggak sedalam itu, jadi pilihannya mungkin antara 2 dokter itu sih, dokter spesialis itu. Baik, ya. Untuk peserta Muakila, apakah sudah mau menjawab atau belum? Nanti tinggalkan di komentar ya. Ya. Baik, Dokter Pinan, ini untuk termin keduanya sudah dijawab semuanya. Oke, kita ke termin ketiga ya sebelum kita kuis nih. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke termin ketiga. Silakan ada untuk 3 penanya lagi ya. Teman-teman di lower hand dulu, saya Mbak Maulida ya. Aku lower hand dulu ya. Jadi nanti Dokter Tika hitung dulu sampai 3 baru raise hand. Oke, silakan dokter. Baik, kita mulai hitungannya ya. Setelah saya bilang 3 baru raise hand. Jadi cepetan. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, di sini ada Mbak Eka Mafatika, terus juga ada Mbak Umu Wafik dan Mbak Zahra Suraya. Silakan. Oke. Silakan dijawab. Di sini ditulis pertanyaannya. Dan Mbak Eka Mafatika ini ya berhak mendapatkan hadiah ya karena yang tergercep nih penunjuk utama. Boleh banget kalau misalnya mau bertanya langsung boleh di-unmute atau Oh nih Mbak. Ada satu ya yang sudah bertanya dari peserta Dokter Pinan. Ya, silakan. Dari peserta Zahra Suraya. Bismillah, Dok, izin bertanya. Apakah luka karena terkena plastik yang meleleh karena dibakar lalu terbentuk benjolan berair harus dibawa ke rumah sakit atau cukup dirawat di rumah? Jika memang cukup dirawat di rumah, bagaimana cara merawatnya ya, Dok? Karena khawatir benjolan tersebut pecah. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Kalau melihat ceritanya itu termasuk ke luka bakar. Gitu. Jadi plastik meleleh karena dibakar. Jadi dia kontak dengan sumber panas gitu. Memang tadi kan saya ceritanya luka bakar itu kontak dengan sumber panas, biasanya air panas, api. Tapi saya nggak nyebut plastik meleleh gitu ya. Tapi kan sumber panas gitu. Jadi itu tetap masuk kategori luka bakar gitu. Apalagi disebutkan memang ada benjolan yang berair, itu kalau di medis kita nyebutnya bula. Nah, si bula itu perlu tata laksana khusus gitu. Perlu di-unroofing bulanya atau dibersihkan gitu ya, yang benjolan yang berisi itu air itu tadi.
kemudian dinilai kedalaman lukanya gitu. Nanti kalau sudah dinilai kedalaman lukanya baru bisa dokter menentukan mau pakai perawatan lukanya seperti apa gitu. Apakah yang cukup yang moist, apa perlu yang lebih advance. Nah, itu nanti dokter yang akan menilai gitu. Khawatir benjolannya itu pecah. Nah, sebenarnya nanti pas nyampe di rumah sakit juga idealnya harusnya sih dipecahkan, yaitu tadi buat dinilai kedalaman lukanya. Terus yang kedua yang harus diperhatikan, balik lagi ke penjelasan saya tadi, walaupun misalnya dia luka bakarnya itu sedikit gitu ya, luka bakar sedikit, tapi kalau dia mengenai spesial area, misalnya kayak tadi tangan, di wajah, di persendian, di kaki, kayak tadi gambar yang tadi saya tunjukin itu ada gambar yang kaki, terus ada benjolan yang isi air itu, nah itu harus dibawa ke rumah sakit, gitu. Karena yang dikhawatirkan resiko-resiko jangka panjangnya bisa terjadi kontraktur seperti itu. Jadi sebaiknya sih dibawa ke dokter ya, Bu ya. Ya, dinilai lebih lanjut ya dok ya. Baik, untuk peserta Zahra, jika belum jelas bisa ditaruh di komentar ya. Selanjutnya saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu untuk peserta umum Wafik. Bismillah dok, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk papiloma di lutut sebesar biji jagung itu berbahaya atau tidak ya dok? Apakah perlu konsul kepada dokter spesialis bedah plastik? Jazakumullah khairan. Oke, jadi agak melenceng dari ini ya pembahasan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada benjolan, ada massa gitu ya, kita harus periksa dulu sih gitu, benar nggak itu papiloma gitu, jangan-jangan yang lain gitu. Untuk konsulnya bisa ke bedah plastik bisa, mau ke dokter kulit juga bisa, atau ke dokter bedah umum juga bisa. Untuk yang paling gampang di ini aja, yang paling terjangkau aja. Jadi harus dipastikan dulu sih. Jadi takutnya jawabnya aman gitu. Ternyata bukan papiloma, kan kita nggak periksa langsung gitu. Hal seperti itu lebih baik dilihat secara langsung ya dok ya. Oleh tenaga profesional. Baik, semoga sudah menjawab untuk peserta Wafik. Lalu saya ke pertanyaan pemenang peserta terakhir, yaitu Ibu Eka Mafatika. Bismillah dokter, luka pasca sunat untuk anak saya bagaimana perawatannya ya dok? Metode sunatnya konvensional. Apakah harus sering kena air ketika mandi atau cebok? Bolehkah menggunakan obat herbal seperti propolis atau minyak but-but untuk ditetesi di luka jahitnya? Oke, saya coba jawab ya. Untuk sunat sendiri, sedikit menambahkan, konvensional itu tetap cara yang terbaik gitu ya. Walaupun sekarang ada metode yang lain-lain gitu ya, tapi sesungguhnya komplikasinya, walaupun ya konvensional juga tetap ada ya. Maksudnya semua tindakan pasti ada resiko dan komplikasi gitu. Tapi bukan berarti konvensional itu tidak aman atau yang cara teknik lain itu lebih aman, nggak juga gitu. Ada juga kok kasus-kasus yang pakai teknik cara lain tapi bermasalah gitu. Ada juga yang ke kita seperti itu gitu. Nah kemudian kalau konvensional itu perawatan lukanya seperti apa? Ini kalau bahkan ke anak saya sendiri dan juga ke pasien-pasien saya yang sunat gitu ya. Kalau misalnya dia sudah tidak berdarah lagi gitu ya, itu kasanya boleh dibuka dan cuman dikasih salep. Nah makanya itu saya selalu iniin salep gitu. Kenapa sih? Karena salep itu tuh bisa buat apa aja gitu. Karena tujuannya apa? Moist. Nah kemudian boleh kena air waktu mandi atau enggak gitu. Tidak bisa dihindari bahwa dia pasti akan berulang-ulang basah gitu ya. Namanya juga kan anaknya pipis gitu ya, terus pasti harus cebok gitu. Kalau nggak kan kita memelihara najis gitu kan, takutnya najisnya juga bukan cuma ke anak tapi juga kemana-mana. Nah jadi menurut saya tetap boleh cebok dengan syarat sebelumnya dioleskan dulu salepnya itu ke lukanya. Jadi kalau yang kita tahu salep itu kan ointment, base-nya adalah minyak. Tuh, minyak sama air kan nggak bisa ketemu. Jadi walaupun dia cebok,
si salep itu dia akan mensil atau melindungi lukanya itu dari air gitu. Tapi nanti salepnya kehilang dok, nggak apa-apa. Salep itu tuh dia pasti masih ada sisa-sisanya. Jadi setelah pipis, setelah cebok, dikeringkan, dioles salep lagi gitu. Jadi jangan ragu untuk pakai metode yang konvensional itu gitu loh, karena takutnya aduh lukanya jadi susah sembuh gitu, enggak juga tetap jadi susah gitu. Itu sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya gampang aja sih anak saya yang laki-laki dan teman-teman lain gitu ya, pasien-pasien lain yang disunat justru nggak ada kesulitan gitu untuk merawat pasca operasinya, pasca sunatnya gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Tadi apa menggunakan obat herbal gitu menurut saya sih nggak ya menurut saya nggak perlu gini, kita harus membiasakan untuk memberikan treatment ke anak itu sesuai dengan evidence base-nya atau ada nggak dasar teorinya gitu. Jika memang si obat herbal itu atau minyak minyak itulah sudah ada penelitiannya gitu ya, sudah ada penelitian, sudah melewati berbagai macam proses dan itu aman misalnya buat luka pasca sunat ya silahkan gitu. Tapi kan setahu saya sih belum gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah ribet-ribet pakai yang ada seperti salep dan gampang ditemui aja, itu sudah cukup gitu. Dikhawatirkannya apa? Justru kandungannya ada yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, itu juga sering banget sih terjadi ya, kayak luka bakar dikasih minyak macam-macam itu malah memperparah lukanya. Yang harusnya lukanya mungkin cuma superficial ya, dia jadi deep. Ya banyak banget ya dok ya kasus ditemukan seperti itu ya dengan obat-obatan yang belum ada penelitiannya. Ya baik, untuk ketiga penanya itu apakah sudah jelas? Jika sudah jelas nanti bisa ditulis di komentar juga. Untuk Dokter Pinan ini sudah selesai untuk 3 termin. Oke, sekarang kita ada kuis nih, Dokter Tika. Ya. Jadi ada 5 pertanyaan ya, lebih banyak nih, teman-teman. Jadi silahkan dibuka-buka lagi catatannya, diingat-ingat lagi apa tadi yang sudah dipresentasikan. Jadi nanti ada untuk 5 pemenang ini yang tercepat menjawab dan yang yang benar ya jawabannya tercepat juga akan mendapatkan hadiah dari sponsor. Baik. Saya izin untuk ini ya dok ya, untuk menanyakan pertanyaan ya dok ya. Baik, kepada semua peserta saya punya 5 pertanyaan, tapi mungkin ditanyanya satu-satu ya dok. Ya, tanya satu-satu. Saya tanya satu-satu ya. Seperti biasa, setelah saya bacakan pertanyaannya, nanti di raise hand dulu ya, baru ditulis di komentar. Boleh juga langsung aja, Dokter Tika. Oh, boleh juga. Ditulis aja di chat, nanti kita pilih yang tercepat. Silakan nanti pilih yang tercepat dan yang benar. Sip. Lebih cepat ya. Yang pertama nih pertanyaannya, berapa lama luka bakar diberikan air yang mengalir untuk penanganan pertamanya? Wah, banyak sekali ya menjawab. Nah, silahkan Dokter Mufida. Ini adakah yang sudah benar dok jawabannya dok? Baiklah, jawabannya adalah jeng 20 menit. Oke, yang pertama siapa dok? Ini dok, yang pemenangnya dok. Ini ada peserta Fatia ya? Iya, kalau di Dokter Mufida yang pertama siapa dok? Fatia. Nah silakan Mbak Fatia. Selamat ya pemenang pertama nih. Nanti dikarin ya Mbak Fatia ya untuk mengenai hadiahnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik. Pertanyaan kedua. Sebutkan
2 saja kondisi luka bakar pada anak yang harus dibawa ke rumah sakit atau ke tenaga profesional dokter. Silakan. Oh, ini kayaknya agak mikir nih. Wah, iya. Rata-rata pertanyaannya sudah dijawab ya. Sudah banyak yang benar ya, Dok. Oke, dokter. Baik. Ya, silakan. Silakan Dokter Mufidah, jawabannya, Dok. Jadi pertanyaannya kapan dibawa ke rumah sakit ya? Luka bakar ya? 2 kondisi saja. Nah, luka saja. Nah, kalau tadi kita review sedikit, luka bakar yang mengenai spesial area seperti tangan, wajah, kaki, genitalia. Yang kedua, kalau luka bakarnya dalam. Yang ketiga, kalau luka bakarnya lebih dari 50%. 50%. Lebih dari yang keempat, kalau luka bakar listrik, gitu ya. Oke, jadi kalau lihat yang duluan jawabannya benar adalah Dokter Karin ya, kayaknya di wajah dan luka bakar dalam. Dokter Karin nggak ikutan. Aku nggak usah. Dia penyelenggara udah ini. Aku anak bawang dia, meramaikan. anak bawang. Oh ini, kalau gitu yang benar adalah Ibu Umu Aliana, lebih dari 5% dan mengenai wajah. Oke. Selamat kepada Ibu Aliana. Oke, selamat Ibu Aliana. Lanjut yang ketiga, Sis. Baik, kita lanjut yang ketiga. Ya, siap-siap. Sebutkan 2 jenis luka yang paling sering terjadi pada anak. Silakan. Wah, langsung ya. Lecet bakar, lecet robek. Kalau Baik, Dok, silakan untuk jawabannya. Oke, sesuai presentasi tadi, luka lecet, luka robek, sama luka bakar. Jadi ini yang duluan adalah Ibu Arinda Rani Astuti. silakan, Mbak Arinda Rani Astuti, silakan ya. Nanti sama Dokter Karin. Kita lanjut yang keempat. Baik, nah keempat nih. Ada berapakah fase penyembuhan luka? Ya, silakan. Jumlahnya aja, bukan jenisnya. Jumlahnya ya. Wah, ada yang bisa jawab langsung semuanya dong. Ada yang lengkap. Aduh, gimana nih? Jadi kita konsisten di jumlah apa di isi? Di jumlah, Dok. Tadi soalnya jumlah, bukan apa aja. Ada berapa sih pertanyaannya memang? Nah, ada berapa? 12 sesuai apa yang ditanyakan gitu ya. Kalau dulu. Jadi jawabannya ada 3 fase penyembuhan luka. Jadi yang duluan pemenangnya adalah Ibu Edis Tiara Solihastu. Iya, silakan Mbak Edis Tiara bisa dihubungi sama Dokter Karin ya mengenai hadiahnya. Oke, terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Ayo Ibu. Ya. Kita semangat. Terakhir nih. Luka lecet seperti apa yang harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit? Luka lecet yang gimana nih? Wah, mikir nih. Nah, seperti apa ya luka lecet yang dibawa ke rumah sakit? Ya, tunggu dulu jawabannya ya, Dok ya. Baik, silakan Dok. Jadi kalau luka lecet yang perlu dibawa ke rumah sakit tadi ada 4, yaitu luka lecet yang terinfeksi atau kotor, kemudian juga ada luka di wajah, kemudian luka di persendian, sama ada perubahan bentuk atau deformitas. Sehingga karena kita nggak minta berapa, jadi 1 aja cukup. Pemenangnya adalah Ibu Ari Farika. Selamat. Oke, selamat. Oke, ini Dokter Tika kan ini nggak semuanya nih teman-teman bisa berkesempatan dapat hadiah. Nah, tapi
Ada lagi nih, kalau misalnya mau dapat hadiah tapi di luar kelas ini, yaitu nanti silakan lihat ya, sebentar lagi saya akan share di IG Story. Jadi intinya tuh tentang take home note atau pelajaran apa sih yang bisa dipelajari, yang didapatkan oleh teman-teman pada sesi ini. Silakan di-share, dan juga ada memang beberapa akun yang di-tag ya, atau disebutkan, di-mention di IG story tersebut. Nah, nanti saya tunggu sampai 24 jam ke depan, nanti akan dipilih 5 orang pemenang untuk dapat hadiah dari sponsor gitu. Jadi harapannya tuh apa yang kita dapetin dari sesi kali ini tuh bisa juga kesebar luas tuh buat teman-teman yang mungkin nggak bisa ikutan pada sesi kali ini. Jadi seenggaknya adalah catatan yang bisa mereka pelajari juga gitu, kurang lebih. Oke, saya kembalikan lagi ke Dokter Tika. Silakan, Dok. Baik, tadi sudah dijelaskan ya mengenai ada hadiah tambahan jika share pengalamannya, materinya sedikit di instastory-nya. Nah, baik, kalau begitu jika sudah semoga ibu-ibu ini ya puas ya dengan materi yang sudah diberikan secara jelas oleh Dr. Mufidah tentang penanganan luka, berbagai jenis luka yang dapat dirawat di rumah atau kapan harus dibawa ke rumah sakit ya. Jika ada kesalahan atau ada kurang-kurangnya, saya Dr. Tika sebagai moderator meminta maaf ya ibu-ibu. Untuk Dr. Mufidah, terima kasih banyak. Untuk Dr. Mufidah Muzaki, terima kasih banyak dok. Gak apa-apa dok, terima kasih banyak atas waktunya dok. Dan sangat bermanfaat untuk kita semua ya dok. Kalau begitu saya tutup dulu diskusinya untuk webinar kita sesi ke-7 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kartika, Dokter Kinan, Dokter Karin, dan semua yang ikut hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi ke-8 besok, teman-teman. Tika, Mbak Upit, makasih banyak ya. Iya dong. Tika, makasih banyak.